matiin bisa. Oke, silakan. Oke. Kita putar. Ini kenapa ya? Oke. Kita dengan tema sekarang dewasa beriman. Jadi judul dari playernya pendewasaan dalam perspektif kekristenannya. Jadi kita akan coba bahas lagi yang jadi PR sehari-hari kita sebenarnya. PR sehari-hari dari ya kita jemaat biasa maupun seorang pelayan dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang terlihat dewasa, terlihat matang secara usia dan lain sebagainya, namun secara sikap dan secara sikap dan pemahaman ternyata kita banyak yang keliru. Oke, next Kak. Nah, masuk slide kedua. Oke, sini kita pengantarnya. Memang ada satu waktu di mana seorang manusia itu kan bertumbuh dan berkembang ya, seiring berjalannya waktu. Tapi kadang-kadang atau bahkan pun tak jarang pertumbuhan itu ternyata nggak bisa diukur dari eh, kita yang punya umur gitu. Nah, nggak usia itu ternyata tidak lagi menjadi suatu patokannya. Eh, tapi bukan berarti juga bahwa orang yang muda belum tentu eh, dianggap tidak cukup matang untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, sekarang kita lagi di era atau di zaman yang seperti zaman kebalikan gitu. Kalau aku nyebutnya ya, berbanding terbalik. Kadang-kadang yang muda ini terlihat seperti orang dewasa yang cukup matang, entah itu dengan pengalaman hidup, pengalaman kematangan emosinya, emosionalnya, atau dan lain sebagainya. Pasti banyak faktor lah, ya. Tapi tak jarang pula kita melihat kadang-kadang orang yang secara usia dia adalah senior, dewasa, bahkan bisa dikatakan tua, tak jarang kita melihat nggak sesuai dengan fase usianya gitu. Jadi eh, semuanya itu tergantung dari apa yang menjadi perjalanan hidupnya, tergantung dari pengalaman yang sudah diperoleh dalam hidup serta kemauan diri untuk menjadikannya lebih berkembang, ya kan? Sama halnya kayak kita yang eh, mencoba untuk mengimani bagaimana ajaran Yesus itu tadi, ya kan? Dengan urusan kerohanian, pertumbuhan di dalam Tuhan, gitu. Kita nggak bisa lagi kan menilai kedewasaan seseorang itu eh, di dalam Tuhan karena kadang-kadang ada yang bilang karena sudah dibaptis gitu ya, kita sudah lahir baru. Kadang-kadang ada yang bilang begitu. Padahal sebenarnya nggak menjadi patokan juga loh ternyata. Nah, nanti kita bahas ya. Terus menilai kedewasaan seseorang karena dia mau mengorbankan waktunya untuk mencoba melayani, lebih sering melayani. Entah itu ke gereja-gereja atau ke aktivitas-aktivitas rohani di luar gereja dan lain sebagainya. Mungkin dulu kita bisa anggap mereka-mereka atau perilaku-perilaku seperti itu yang kita anggap dewasa berdasarkan perspektif kekristenan. Nah, yang jadi PR sekarang yang akan jadi bahasan kita. Terus kalau bukan dari hal-hal demikian yang kusebutkan tadi satu persatu, dari mana? Apa tolak ukurnya? Dari segi apa kita lihat? Atau bagaimana caranya kita itu layak dikatakan dewasa secara rohani dari perspektif kekristenannya gitu loh. Dari segi apa, ya kan? Pasti itu yang jadi PR-nya gitu. Apakah
eh, 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 dengan apa ya, dengan melakukan beberapa poin-poin yang nanti akan disebutkan, kita mampu dianggap apa ya, kita layak dianggap sebagai rohani itu tidak. Oke, sekarang kita masuk mulai ke pembahasan. Next, Kak. Ya. Nah, di sini aku rangkum yang, ya, nanti Kak Cika atau Bang Rio coba koreksi aku berdasarkan apa ya, kajianku lah, ya kan, dari beberapa sumber atau preferensi yang kudapatin. Ada 3 poin besar yang harus, dari pandanganku, yang kita penuhi dalam eh, rencana kita atau keinginan keinginan kita untuk menumbuhkan hingga ke titik pendewasaan iman dalam kerohanian. Nah, di sini ada 3 poin yang aku jabarkan nanti. Yang pertama itu ciri seseorang yang layak dikatakan dewasa rohani. Yang pertama itu adalah poinnya rendah hati. Ya, kita berangkat dari diri kita sendiri dulu. Poin pertama. Di poin kedua, ada pendewasaan iman itu akan memunculkan sikap atau tindakan yang mengasihi Tuhan Allah atau sesama. Nah, nah, di poin ketiga itu adalah penutupannya berdoa atau mendoakan. Itu yang menurutku akan menyempurnakan proses kita untuk mencapai pendewasaan iman secara rohani. Oke, sekarang kita coba bedah satu persatu dari poin nomor 1, Kak. Yuk, next. Oke, di sini ada gambar bagaimana seseorang yang merasa bersalah terhadap seseorang lainnya, terus seseorang lainnya itu mengangkat badan si orang yang meminta maaf, ya. Itu ilustrasi lah. Nah, kita bahas poin pertama. Di sini ada ayat pendukung kerendahan hati. Aku bacakan, mempersingkat waktu aja ya. Filipi 1 ayat 1, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Hamba tidak sama dengan pelayan, gembala, dan lain sebagainya, yang dipakai sebagai istilah-istilah modern. Hamba dalam ini adalah tidak lebih dari sekedar budak. Dalam ya, kata-katanya ya, budak. Oke, di poin pertama ini kita bisa jabarkan, kalau membaca kembali firman ini, bisa lihat bagaimana orang yang bertumbuh secara rohani itu dari Paulus bisa kita contoh hal-hal kecilnya, ya kan? Dari ayat ini Paulus itu memperkenalkan dirinya, ya, sejarah Paulus itu sebagai hamba. Kadang-kadang kan kalau di zaman kita ya, di era kita yang sekarang, pendeta, pelayan, terus apalagi ya, diaken dan sebagai macamnya perangkat-perangkat gereja, secara secara lisan atau secara narasi, semua disamaratakan atau semua boleh mengaku adalah hamba. Tapi fakta kenyataannya tak jarang kita lihat bahwa pelabelan kata hamba itu tidak sesuai dengan perilaku atau tindakan yang mereka lakukan. Ya kan? Hamba itu disebut sebagai budak loh. Pada masanya zamannya Paulus, istilah ini nggak sekeren kayak kita sekarang yang punya label-label tertentu, tingkatan-tingkatannya. Dulu sekalinya hamba ya udah budak sama semua. Gitu, meletakkan diri di titik yang paling rendah, di mana dia mau melayani Tuhan dengan taat. Meski nggak sesuai dengan apa yang dia dia apa ya dia mau gitu. Tapi itu tadi bukan dia nggak bisa menawar, tapi dianya yang tidak mau menawar. Gitu. Jadi ada poin bahwa ternyata Paulus itu taat, itu dulu pertama, ya kan? Ketaatan itu bisa dilakukan karena apa? Dia mau coba tuh hatinya direndahkan dulu. Nah, sebenarnya kan kalau kita berpikir ya, normalnya kita manusia ya, apalagi kehidupan modern sekarang, bisa aja kan Paulus itu
kalau kita baca secara gamblang isi dari Filipi itu, dia bisa aja bilang, kalau nggak ada aku, nggak ada tuh jemaat Filipi. Nggak ada pengikut Kristus dari kota Filipi itu. Karena kan aku yang memulai, aku yang diutus, kira-kira gitu ya, bahasa sehari-hari kita ya. Nah, dalam Kisah Para Rasul 6, ya kan, ada sejarah yang menyebutkan, di sanalah Paulus memulai pelayanannya. Sehingga ada yang namanya jemaat Filipi. Tapi dia nggak pernah mengakui. Nah, itu dia tadi. Ya, poin kerendahan hati. Tidak pernah tercatat di satu ayat Alkitab manapun bahwa keluar dari mulut Paulus itu sendiri, dialah cikal bakal, dialah pendobraknya di Filipi pada saat itu, atau dialah yang memulai penginjilan. Enggak, dia nggak pernah ngakuin. Tapi dengan rendah hati dia bilang kan, dia itu cuma hamba yang taunya dikasih perintah, menjalankan, dan dia percaya. Udah, sekedar sekedar sesederhana itu. Terus eh, Pak Paulus juga nggak membanggakan dirinya selain Tuhan. Dia selalu bawa, enggak, ini kerjaan Tuhan kok, bukan kerjaanku. Aku cuma diperintah gitu. Nah, dia nggak pernah membanggakan dirinya. Jadi jelas dia poinnya tadi terlihat bahwa karena ketaatan Paulus lah, maka bisa kita lihat bagaimana kerendahan hati itu menjadi uh, uh, poin pertama. Marco lagi yang macet ya? Halo, Hmm. Jelek kali pula sinyalnya ya. kenapa? Nggak tahu, kita freezing dia tuh. Oh, masuk dari mana dia nih? Masuk dari HP kurang ini. Hmm, laptopmu kayaknya. Iya kak, bentar ya, aku skip dulu ya, bentar ya. Masih panjang kan waktunya? Udah 20 menit lagi. Oh ya, bisa kok, bisa. Sorry guys. Sinyal ya? Bukan kak, tiba-tiba nggak kedukung sama Windows-nya. Hmm. Oh bukan, baterai ternyata panas. Ntar dulu ya. Banyak Sorry kali guys, problema kita malam hari ini ya. apa-apa lah, santai. Kalau aku kalemnya. Calm. Be calm and confident. Enak kan aja. Itu kan salah satu ujian kan. Oke, mulai dari laptop aja. Mulai dari handphone. Ada aku Oke. atau ada sih. Belum masih mengasih. Oke. Jadi ya itu tadi ya, sampai di mana bahwa ya kita bisa lihat jelas ya, nggak bisa terbantahkan bahwa ketaatan itu eh, hanya dapat dilakukan ketika kita memang mau mencoba atau mau meletakkan hati di titik yang paling rendah. Kalau nggak bisa, kalau tidak itu dulu tidak akan bisa. Ya, Paulus sudah mencontohkan. Nah, jadi begitu hebatnya loh dia, ibarat kayak membangun suatu gereja gitu kan. Dari orang yang nggak percaya dia buat, tapi bahkan dia melarang tuh orang-orang di Filipi menyatakan bahwa ini bermula dari Paulus. Nggak, dia nggak mau. Dia cuma bilang ini perintahnya Tuhan Allahku itu, karena aku adalah seorang hamba. Oke, ya itu tadi penjabaran tentang atau ayat pendukung tentang kerendahan hati.
Masuk kita ke syarat kedua atau poin kedua, tolak ukur kedua, bagaimana kita mampu untuk bertumbuh atau kita boleh melayakkan diri kita dewasa dalam rohani, ya. Macet juga kau Oke. lagi ku. Cek one lo. Nomor 2, mengasihi. Suara Ayat jelas. pendukungnya adalah dari 7 dan ke-8 ya. Kenapa Kak? Kenapa Kak? Tadi kau sempat hilang, tapi udah oke nih suaranya. Aman? Oke. Ya. Kita masuk ke poin mengasihi. Nah, di situ ada ayat pendukungnya. Coba sambil dibaca dalam hati, terus aku coba jabarkan ya. Bertumbuh mengasihi, ya kan? Mengasihi sesama. Jadi dalam Filipi 1 ayat 7 sama 8 itu dibilang, sudah sepatutnya kita berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kalian itu ada dalam hatiku. Gitu. Oleh karena itu, seturut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan padaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Nah, bayangkan tragedi ini, Paulus dalam kesusahan, tapi tingkat kesusahan itu bukan seperti kita yang kesusahan hidup lah, kesusahan dunia pekerjaan, kesusahan karena gaji dirapel gitu ya kalau kita pekerja. Tapi rupanya dia dipenjara pada saat itu, bayangin. Gimana coba? Biasanya kan kalau kita kesusahan tuh nggak bakal mikir orang lain, nggak sempat kita ya mikirin perut. Kadang-kadang bahkan kita korbankan orang lain demi keuntungan kita supaya kita dulu nih terisi. Tapi itulah dia tadi. Karena ketaatan Paulus, kerendahan hatinya mengikuti perintah Tuhan, maka dia masih mampu untuk mengasihi yang lain, masih mau mengingat orang lain. Gitu. Sebenarnya ya logika sehatnya lah kita hidup sehari-hari ya, logika normalnya kita aja lah. Ya kali mikirin orang lain, perutku aja lapar. Nah, tapi berbeda dalam perspektif kekristenan, ternyata kita dituntut ini. Kayak mana caranya dalam kesesahan, kesulitan, kayak mana caranya ya kita yang di posisi yang membutuhkan pertolongan harus menolong orang lain lagi. Ya, kadang-kadang aneh ya. Nggak bisa diterjemahkan dengan logika, tapi ya begitulah ajaran Tuhan. Dia bahkan memikirkan jemaatnya loh. Bayangin, Paulus itu. Dia di penjara, dipikirkannya di jemaat-jemaatnya dan orang lain di tengah kesusahan. Coba kita berkaca ya sama diri kita. Bisa nggak kita sesederhana itu? Jadi ternyata Paulus itu, menurutku ya, perspektifku di sini membaca ceritanya, kalau kita mau dilayani saja, kita mungkin masih anak kecil, belum bertumbuh. Sementara salah satu ciri orang Kristen itu adalah melayani kan, mengasihi, memberi lebih dari dirinya sendiri. Jadi ada benarnya juga bahwa kalau kita mau dicekokin aja terus menerus, ya sama kayak anak di bawah umur gitu, yang dikit-dikit mak, dikit-dikit pak, kak, aku pengen ini segala macam gitu. Ternyata dari Paulus kita belajar, susah pun kau, sedih pun kau. Nih, aku jadi teringat Kak Cika bilang waktu aku bermasalah yang pulang ke Medan kemarin, coba dulu kau memberkati orang lain, siapa tahu hatimu jadi tenang, nggak gundah gulana. Ya, Kak Cika kemarin ada ngasih reminder sama aku tentang karena overthinkingku parah selama berapa bulan sampai aku depresi. Ternyata dihadapkan dengan ayat ini, itu kejadian. Ternyata Paulus pun lebih parah daripada apa yang aku alamin.
tapi begitu lebih parahnya kesusahan yang dilakukannya, tapi dia masih mampu untuk memberkati orang lain. Gila nggak tuh? Kalau kita berpikir normal manusia biasa. Keren ya. Mantap kali ya rasanya. Nah, aku jadi teringat Kak Cika pernah ngasih reminder sama aku, dan ya untung aku disuruh jadi yang sharing malam ini. Jadi aku kayak flashback lagi gitu kan. Jadi teringat, ketika kau dalam kesusahan, coba mengasihi yang lain. Karena di situ ada ketenangan, di situ ada jalan. Oke, itu penjabaran dari mengasihi. Oke, kita masuk yang terakhir. Tolak ukur terakhir. Yuk, next slide Kak. Simple kan? Nah, di sini dia. Di sini adalah penyempurnaan dari semuanya. Dari poin 1 dan 2. Berdoa dan mendoakan. Bisa nanti coba sambil aku menjelaskan dibaca ayatnya, ya kan? Kenapa aku bikin berdoa dan mendoakan dulu? Karena perspektifku adalah bagaimana caranya kita bisa memberi ketika kita masih kosong. Nah, kita coba isi kita dulu. Begitu kita terisi, di situ juga sebelum kita penuh, kita nggak baru boleh untuk memberikan kepada yang lain. Ya, ini adalah ciri yang terakhir orang bertumbuh secara rohani. Doa buat orang lain. Berdoa dan berdoa untuk orang lain. Mendoakan, ya kan? Dalam Filipi 1 ayat 3 dan 4 itu kan, Paulus mencatat kan, orang Kristen itu nggak bisa egois, apalagi berdoa. Nggak bisa untuk dirinya sendiri. Maka kayak beberapa minggu lalu ya, si Elio ya yang mimpin doa, dia berdoa syafaat. Ya, itu salah satu contoh untuk kita kan. Ternyata kita dikasih remind, kau nggak boleh egois gitu. Karena ketika Tuhan aja mau di kayu salib itu kan tujuannya untuk kita. Untuk yang bukan dirinya. Gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa menunjukkan kita masih anak kecil kalau kita hanya mendoakan diri kita sendiri. Orang dewasa, orang yang memikirkan orang lain, seperti Paulus tadi yang bilang. Paulus itu jarang kali berdoa buat dirinya. Dia itu kayaknya ya, mungkin kalau kita baca secara lengkap, dia berdoa itu lebih banyak untuk orang lain daripada untuk diri sendiri. Ukur secara logika, iya benar. Kalau secara logika bullshit. Ya, kalau kita pakai nalar logika kita secara manusia biasa, iya bullshit. Kita akan debatable. Gimana caranya kau ngasih orang, kau aja lagi ini, kau lagi ini dan segala macam. Ya, ada benarnya. Tapi ternyata perspektif kekristenan itu tidak bisa begitu. Itu. Sehingga kenapa berdoa dan mendoakan ini aku sejajarkan? Karena aku pakai prinsip balancing, penyeimbang. Kenapa kita berdoa? Karena kita sadar diri, kita udah diberi. Sebelum kita minta, kita udah diberi sama Tuhan Allah kita. Ya, jadi sembari kita berdoa mengucapkan syukur, kita mendoakan pula untuk mengingat orang lain. Karena kita sadar, kita ini pun hasil pemberian, hasil anugerah. Jadi jangan serakah, dimakan sendiri semua berkat itu. Bagikan. Karena membagikan berkat bukan berarti kau harus kasih makan sama orang, kau kasih duit sama orang, enggak selamanya. Itu kan hanya media perantara untuk merubah berkat aja. Tapi mendoakan ternyata adalah suatu berkat bagi orang lain yang tidak bisa kita lihat. Tapi bagi kita yang beriman, kita percaya itu adalah berkat untuk orang lain. Bahkan kadang-kadang tak jarang, itu sebenarnya berkat untuk kita sendiri ketika kita mendoakan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan yang mempertimbangkannya, bukan lagi di taraf kita manusia sesama manusia. Kita kan berdoa itu kan bicara sama Tuhan. Jadi ketika kita membicarakan orang lain, mendoakan orang lain, kita kan gosipnya itu ke Tuhan gitu. Jadi atas pertimbangan dan keputusan Dia, maka berkat itu mengalir. Nah, gitu. Ya, kenapa harus kita? Ya, bangga aja udah. Kita bangga aja dipilih Tuhan. Jadi jembatan untuk orang lain, penyalurnya gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Makanya kadang-kadang kalau dalam dunia pekerjaan itu,
kami tuh, kalau boleh aku share, kami tuh selalu menyisihkan kayak uang operasional itu, kami anggap ini ada bagian untuk orang-orang yang kurang mampu. Gitu. Jadi setiap ada kami lihat ada orang yang harus dikasih uang lebih, ya kasih aja lebih. Karena ini kan bukan dana pribadi, dana dari kantor gitu. Karena kami merasa itu setiap apa yang kami dapatkan ada bagian orang lain yang di sini, bukan bagianmu sendiri. Nah, gitu. Tidak serakah. Jadi jarang Paulus itu berdoa. Sekarang eh, yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah melakukan yang ketiga hal ini, ya kan? Apakah sering kita lakukan gitu? Di bagian mana yang ya mungkin dalam hati kita kadang-kadang, kalau si Markom bilang kayak gini, udah kulakukannya, tapi kok kayak gini-gini aja hidupku ya, atau kok malah makin susah ya. Gitu. Jadi yang jadi apa ya, kajian kita lah, kita mengkaji diri kita masing-masing, eh, caranya yang salah atau poin-poin ini yang salah, atau kitanya yang memang pertama kurang tekun, kurang melakukannya berulang-ulang, atau kurang bersungguh-sungguh, ya kan? Kita coba berkaca lagi, melihat ke dalam diri kita lagi, ya. Jadi menurutku inilah apa ya, trik lah ya, cara-cara sederhana lah, cara-cara sederhana kita yang bisa aku share. Menurutku 3 poin ini sudah cukup signifikan bagi kita yang lapar atau haus akan rohani, pendewasaan secara rohani, ya. Jadi bisa apa ya, kalaupun kita mengalami kendala-kendala dalam melakukan 3 hal ini, ya, coba kita kembali ke diri kita. Apakah memang pengendalian diri kita itu udah cukup, sudah kita lakukan dengan benar, ya. Ya, kadang-kadang memang di situ pula ujiannya, ketika kita melakukan, bukan ketika kita akan melakukan, ketika kita lakukan. Itu pula dia. Jadi aku berkesimpulan ya, pengendalian diri itu memang penting kali dalam kehidupan kita sehari-hari ya, khususnya dalam pertumbuhan, pemeliharaan, pendewasaan iman kita, ya kan? Ya, boleh kita sekarang tidak percaya, tapi bagi aku yang udah melewati beberapa era atau fase kehidupan, eh, aku jadi percaya segala sesuatu yang dimulai dari keimanan, belum pernah aku melihat atau mengalami terjadinya kegagalan, atau eh, ada ada nilai yang tidak benar. Ternyata benar semua. Jadi kalau kita kaitkan dengan ruang lingkup yang lebih besar, Pancasila contohnya, kenapa ketuhanan yang Maha Esa itu ada di, sebelum kau melakukan sila 2, 3, Halo? Berarti si Marco ini pun sinyal, bukan hanya apa dia. Apa bacaan?
Yeay. Ini nggak sharing kan? Harusnya sih sharing lah sedikit baru kita doa buat dia. Kita sekali lagi ya ini keluar nanti baru masuk lagi. Mohon maaf dan segala hormat. Ditutup aja. Tunggu dulu dia macam mana status dia. Tunggu. Hari ini aku tidak berapa kali bersin. Lagi flu ya, Kak. Anak-anak pun batuk semua, flu nggak siap-siap ah. Tapi emang sekarang ini kayaknya virusnya berbeda. Kan kayaknya ini virus juga kan. Masa Iya. barengan? Kami juga satu kantor gantian tahu, Kak. Sama kan, batuk, pilek. Iya. Aku Batuk, parah. pilek, terus batuknya tuh nggak tahu entah batuk kering, entah batuk berdahak. Di tengah-tengah kayaknya. Tapi ganggu kali dengernya orang ini batuk. Iya. Dadanya bunyi nggak, Kak? Kayak ini gitu. Enggak sih. Kok kayak itu udah serius sekali itu ya. Kan Tuh kemarin Bang Iin kayak gitu. aku lebih ke bersin ini, ke flu. Entah habis ini kali. Capek kali aku bersin. Jangan. Jangan sampai. Capek kali aku satu hari ini bersin. Tapi orang ini yang bulan lalu udah sampai demam loh. Udah sembuh. Sekarang muncul lagi. Iya, karena cuaca kita pun nggak pasti. Rasa bukan cuaca aja, memang ada lagi virus-virus yang lain ini. Kayak di Jakarta kan. Entah virus apa. Jakarta ya kan memang kelihatan udara jorok kali kan. Kita kan kayaknya harusnya nggak terlalu loh kita. Tapi kan bisa aja orang pendatangnya itu, Kak. Yang bawa. Iya, pendatang dari sana mungkin. Ah lah kayaknya anak-anaknya si COVID ini kurasa. Ya kan, bayangkan lah orang satu kelas loh batuk. Iya, ganti-gantian emang. Sampai gurunya udah nyuruh Oke. mereka pakai masker lagi. Oke, sorry Kak, sorry. Apa yang terjadi? Sinyalmu ya? Hilang. Betul-betul hilang. Oke. Sorry ya. Semangat. Jadi nggak apa-apa, santai aja santai. Jadi waktu kita di sesi kedua masih ada ya, Kak? Ini 4 menitan lagi. Kau closing dikit lah, nanti kita tinggal masuk untuk kalau ada yang mau Ya. nambahin sama kita tutup. Jadi pengandalan diri itu ya yang menyempurnakan, sehingga kita itu hidup di zaman sekarang itu nggak perlu lagi ya kayak seperti Saulus yang dulu menantang Tuhan. Aku mau percaya Yesus kalau Yesus datang di sini dan menyentuh badanku, menyentuh tubuhku. Itu dibilangnya kan. Aku harus lihat lubang yang di tangan Yesus, terus bekas cucuan yang di lambungnya Yesus katanya. Apa kata Yesus? Ya, aku akan menunjukkannya samamu. Dia bilang kan, Yesus tidak membantah, tapi justru Yesus yang mendatangi Saulus pada saat itu ke rumahnya. Terus dia bilang, peganglah mana yang mau kau mau, kan dibilang Yesus gitu. Iya, dari situ kita belajar bahwa mungkin Paulus melihat tauladannya Yesus bahwa ketika dia diuji atau tidak dipercayai orang, bukan malah kita menaikkan taring atau tanduk kita untuk melawan, memberikan perlawanan itu. Malah dengan santainya Tuhan Yesus bilang, nah setelah kau pegang, setelah ini, Paulus sendiri menyatakan dirinya dia mau percaya untuk sama Yesus. Sehingga dia lahir baru, berubahlah namanya menjadi Paulus. Itu loh latar belakangnya. Jadi kesimpulannya apa?
nggak perlu kita menjadi Saulus lagi di kehidupan yang sekarang dan esok gitu, hanya untuk meyakinkan diri kita untuk percaya terhadap sesuatu hal. Nggak perlu kita, cukup Saulus yang udah pernah, dan nggak perlu kita jatuh ke lubang yang seperti Paulus kemarin gitu. Jadi cukup dari Paulus kita mencontoh kerendahan hatinya, tapi bebalnya tidak ya, kerendahan hatinya, ketaatannya iya, terus tidak mau menganggap dirinya lebih dari orang lain gitu. Cukup Paulus yang memberikan pertunjukan visual bahwa Gua ambil akibat dia HP dulu itu ya, tidak lama percaya. kali makan aja 1 jam. Belum kakak mute kak. Mohon maaf, repet pula aku. Oke, jadi dari nggak perlu kita menjadi Saulus hanya untuk meyakinkan diri kita. Gitu. Cukup kita melihat Paulus yang ada sekarang. Gitu. Sehingga di kehidupan kita selanjutnya pun, udah patokannya Paulus saja, bukan Saulus. Gitu. Ya, jadi sejarahnya Saulus itu cukup menjadi reminder kita lah. Gitu. Jadi kurang lebih gitulah meneladani ajaran dan kisahnya, lalu menerapkannya ke kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan menurutku yang sudah punya pengalaman di beberapa era atau fase naik turun ya di berbagai, aku nggak berani sangkal lah testimoni hidupku, aku nggak berani sangkal ajaran ini benar. Mungkin kalau kita bicara dengan orang yang ahli-ahli teologi, mungkin ini bisa debatable. Tapi aku mau menghindarin itu secara sederhana aja, mau bilang ini benar kok, nggak salah. Karena yang dijalanin Paulus, aku jalanin, aku rasain. Sebelum aku tahu ayat ini. Setelah aku tahu ayat ini, terus Gimana weh? Kita keluar dulu baru masuk lagi. Kok macet lagi loh kok. Saya kan sinyalmu. Iya kan? Iya kan? Heeh. Yalah, Aku Shalom. pikir sinyal kok yang hancur. aku pun tapi karena kita bagus berarti memang dia. Nanti mati ini sekali lagi kita masuk ya weh.